Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif mengatakan, "Wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhuli biha nisful mahri." Dan mas kawin itu yang telah diberikan atau telah disepakati nominalnya akan menjadi gugur separuhnya bila setelah pernikahan dan sebelum terjadi hubungan badan, suami ternyata mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Sehingga dia menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya. Sebelum dia masuk di kamar bersama istrinya atau berduaan dengan istrinya. Atau yang disebut dengan ad-dukhul atau irkha'us sutur, menutup pintu atau menutup sitar untuk mendapatkan kesempatan berduaan dengan istrinya. Ya, selama belum ada hubungan badan, bahkan belum ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, karena memang belum sempat untuk berduaan dalam suatu ruang yang tertutup. Kemudian ternyata suaminya malah memilih untuk mengakhiri pernikahan itu dengan perceraian. Dia menceraikan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertimbangkan kepentingan dan maslahat kedua belah pihak. Wanita yang diceraikan sebelum dia digauli tentu dia merasa sakit hati, merasa terhina, jatuh martabatnya, dia bersedih, dia galau. Maka untuk sedikit mengobati, walaupun tentu sakit hati wanita tidak akan semudah itu diobati. Namun untuk meringankan rasa sakit hati dan kekecewaan wanita yang diceraikan sebelum digauli, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada wanita tersebut untuk tetap mempertahankan separuh mas kawin yang telah dia dapatkan atau yang telah dijanjikan oleh suaminya. Sebagaimana karena dia belum mendapatkan hak dia sebagai suami, belum menggauli istrinya, maka Allah juga memberikan keringanan, dispensasi untuk tidak mengharuskan lelaki tersebut memberikan seluruh mas kawin yang telah dia janjikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu ma faradtum. Bila engkau menceraikan istri kalian sebelum engkau menggauli mereka, sedangkan kalian telah menjanjikan nominal tertentu sebagai mas kawin yang akan engkau berikan kepada mereka, maka kata Allah, fa nisfu ma faradtum, engkau wajib memberikan separuh dari mas kawin yang telah engkau janjikan. Namun bila wanita itu diceraikan sebelum digauli dan ternyata ketika akad pernikahan suami juga tidak menyebutkan nominal atau tidak menjelaskan mas kawin secara jelas. Dia tidak menentukan apa bentuk mas kawinnya. Dia hanya menjanjikan akan memberikan mas kawin tanpa menyebut bentuknya apa ataupun nominalnya berapa. Dia hanya menyatakan dengan mas kawin. Saya menerima pernikahannya dengan mas kawin yang akan saya berikan misalnya. Dalam kondisi ini, bila dia diceraikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mut'ah, tali asih. Dia berhak untuk mendapatkan mut'ah, diberi harta sepantasnya sebagai tali asih atau sebagai bentuk empati, bentuk kasih sayang untuk sedikit mengobati rasa kecewa yang terjadi pada diri wanita tersebut karena dia diceraikan sebelum digauli. Karena hubungan pernikahannya harus berakhir sebelum keduanya betul-betul menjalin hubungan pernikahan yang sewajarnya. Tentu dalam kondisi ini wanita pasti akan kecewa, merasa jatuh martabatnya, sakit hati, akan semakin hancur bila ternyata dia harus pulang dengan tangan hampa. Karena itu untuk sedikit mengobati kekecewaannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengharuskan kepada mantan suaminya untuk menyerahkan separuh mas kawin yang telah dia janjikan, atau kalau memang dia belum pernah menyebut nominal mas kawinnya, dia memberikan mut'ah. Dia memberikan pemberian sepantasnya, selayaknya, yang secara tradisi dirasa cukup untuk mengobati atau sedikit meringankan kekecewaan wanita tersebut. Nah, apa yang disampaikan di atas, bahwa dalam hubungan pernikahan, ketika pernikahan itu harus berakhir sebelum terjadi hubungan badan, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap mewajibkan atas suami memberikan separuh mas kawin yang telah dia janjikan. Ini sebagai bukti bahwa mas kawin bukan merupakan imbalan
atas hak suami untuk menggauli istrinya. Pernikahan bukan jual beli jasa. Suami tidak membeli istrinya, tetapi seperti yang telah dijabarkan dengan panjang lebar bahwa mas kawin itu adalah soduqat. Mas kawin adalah sodak. Itu adalah ekspresi akan kejujuran dan ketulusan untuk membangun hubungan pernikahan, untuk menunjukkan bahwa Anda sebagai laki-laki berniat dan bertekad untuk memuliakan, untuk menghargai dan menghormati wanita yang telah Anda pilih sebagai istri Anda, karena Rasulullah SAW telah memberikan pesan kepada kaum suami, takhayyaru linutafikum, sebelum kalian menikah pilihlah calon ladang ataupun pilihlah calon istri yang paling baik, sehingga kalian tidak menaburkan benihmu, tidak menaburkan air manimu di tempat yang tidak tepat, baik itu memang wanita yang kurang mulia atau wanita yang kurang dapat dipercaya, kurang mampu mendidik anak, kurang mampu memberikan keturunan yang terhormat. Sehingga ketika lelaki memilih wanita, pilihan untuk menikahi wanita ini adalah sebuah penghargaan, sebuah kepercayaan. Sehingga kalau ternyata akhirnya lelaki tersebut memutuskan untuk menarik kembali kepercayaan, maka bukan berarti kemudian dia boleh untuk menjatuhkan wanita tersebut, menghinakan wanita tersebut. Tentu tidak. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.